Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Al-Fatah, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Pabujulan, Kabupaten Cirebon. Pada pembahasan kali ini, saya akan mencoba memberi gambaran tentang laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Dengarkan dulu ya. Laporan laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode. Pendapatan pokok di perusahaan dagang adalah penjualan. Selain itu, di perusahaan dagang terdapat istilah harga pokok penjualan atau HPP. Untuk menghitung jumlah HPP, dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian, dikurangi persediaan barang dagang akhir. Atau kalau dalam bentuk bagan seperti di bawah ini, lihat. Misalnya di sini persediaan barang dagang awal 5.110.000. Pembelian 7.540.000. Beban angkut pembelian tidak ada, 0. Maka ini dijumlahkan. Jumlah tetap yaitu 7.540.000. Retur pembelian 0. Potongan pembelian 0. Retur pembelian ditambah potongan pembelian jumlahnya berapa? Tadi jumlah 7.540 dikurangi oleh jumlah tadi yang 0. Sehingga disebutnya pembelian bersih. Jadi pembelian bersih itu diperoleh dari pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Hasilnya pembelian bersih di sini 7.540.000. Persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Itu disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual. 5.110 ditambah 7.540, hasilnya 12.650.000. Kemudian dikurangi oleh persediaan akhir. Ini persediaan akhir misalnya 2.911.000. Kurangi 12.650.000 dikurangi 2.911.000, hasilnya 9.739.000. Nah, yang 9.739.000 itu disebutnya harga pokok penjualan. Itu cara menghitung harga pokok penjualan. Setelah diketahui harga pokok penjualan, maka hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba ruginya untuk perusahaan dagang ada dua pendekatan. Yang pertama menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Bentuknya seperti ini. Di penjualan misalnya 95 juta, ada retur penjualan 1.500.000, potongan penjualannya tidak ada, sehingga 1.500.000 ditambah 0 hasilnya tetap. Penjualan 95 juta dikurangi 1.500.000 itu disebutnya penjualan bersih, yaitu 93.500.000. Kemudian setelah itu harga pokok penjualan. Seperti tadi cara menghitungnya. Sini ada persediaan barang dagang awal 16.500.000, ada pembeliannya 66 juta, beban angkut pembelian 3 juta, dijumlah 66 tambah 3, 69. Pada retur pembelian 3.500.000, potongan pembelian yang misalnya 0, 3.500.000 ditambah 0, hasil tetap 3.500.000. 69 juta dikurangi 3.500.000, itu disebutnya pembelian bersih. 69 dikurangi 3,5, hasilnya 65.500.000. Persediaan barang dagang awal 16.500.000 ditambah tadi pembelian bersih 65 juta, itu disebutnya barang yang tersedia untuk dijual. Jumlahnya menjadi 82 juta rupiah. Kemudian ada persediaan akhir barang dagang 15 juta. Barang yang tersedia untuk dijual 82 juta dikurangi oleh persediaan barang dagang akhir, disebutnya harga pokok penjualan. Angkanya lurus dengan yang penjualan 64 juta. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan disebutnya laba kotor. 93.500 dikurangi
64 hasilnya 29.500.000. Kemudian setelah laba kotor ada beban usaha. Ini dibagi dua, ada beban penjualan, ada beban administrasi dan umum. Ditulis semua beban penjualannya, ada beban gaji penjualan, beban iklan, beban perlengkapan, beban angkut penjualan, beban sewa toko, beban penyusunan peralatan toko. Ini jumlahnya misalnya 9 juta. Dan berikutnya beban administrasi dan umum, ada beban gaji kantor, beban perlengkapan kantor, beban umum serba-serbi, beban penyesuaian peralatan kantor. Ini jumlahnya. Jumlah beban penjualan ditambah dengan jumlah beban administrasi disebutnya jumlah beban usaha. Laba kotor dikurangi oleh beban usaha disebutnya laba usaha. Ini laba usaha. 29.500 dikurangi 11.450 hasilnya 18.050.000. Nah, ini disebutnya laba usaha. Kemudian ada pendapatan dan beban di luar usaha. Ini pendapatan dan beban usahanya terdiri dari pendapatan bunga, misalnya 600.000. Beban di luar usaha ini tidak ada, sehingga kosong. Nah, karena ini pendapatan, maka laba usaha ditambah oleh pendapatan di luar usaha. Itu disebutnya laba bersih sebelum pajak. Kemudian pajak penghasilan 4.500.000, sehingga disebutnya dikurangi lagi, disebutnya laba bersih. Nah, ini laporan laba rugi berdasarkan pendekatan ikhtisar laba rugi. Berikutnya, laporan laba rugi ini didasarkan pada pendekatan HPP. Sama ya, seperti tadi. Ini penjualannya, kemudian ada retur penjualan, ada potongan penjualan dijumlahkan, sehingga jumlah dan retur ada 315.000. Penjualan dikurangi retur dan potongan disebutnya penjualan bersih 14.274.000. Nah, ini HPP. Ini tidak dihitung lagi. Di sini langsung jumlah HPP. Hitungannya dari mana? Di kertas outlet-outletan. Ini bedanya cuma di sini saja. Sehingga penjualan bersih dikurangi HPP, laba kotor atau laba bruto. Sama kesininya ada beban penjualan dan ada beban administrasi dan umum. Sehingga laba kotor atau laba bruto dikurangi oleh beban-beban usaha disebutnya laba usaha. Kemudian ada beban di luar usaha dan pendapatan di luar usaha diselisihkan sehingga akan diperoleh laba bersih. Hasilnya sama dengan yang tadi. Caranya sama. Yang beda berarti hanya di masalah perhitungan harga pokok penjualan saja. Kalau menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi dirinci penghitungan harga pokok penjualannya, tetapi pada pendekatan HPP langsung jumlahnya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.